Novel Raja Tertinggi. Bab 1371. Omi menganggukkan kepalanya ke sepupu-sepupu itu dan menyapa mereka. Orang-orang itu juga menyapa Omi. Kami semua dari generasi yang sama, jadi tidak perlu berlutut secara khusus. Kakek Omi berkata lagi, tentu saja, klan sang kami. Kami bukan satu-satunya. Selain mereka yang berada di aula utama saat ini, ada sekitar 6 atau 7 ribu orang yang juga berasal dari klan Sang. Tetapi mereka bukan kerabat darah langsung dengan Anda, jadi tidak perlu secara khusus datang untuk bertemu dengan Anda, hanya untuk mengetahui bahwa ada seseorang seperti Anda kembali. Bagus. Baiklah, semua orang bisa pensiun. Saya akan mengobrol pribadi dengan Sang Hong. Ya, ratusan orang di istana mundur, hanya menyisakan Omi dan kakeknya. Sang Hong, datang ke sini. Ya, kakek. Omi berjalan ke sisi kakeknya. Silakan duduk. 1 detik ingatlah untuk membaca buku. Sang Hong, saya dengar Anda telah mengambil rahasia mengubah wajah Anda dan melatihnya ke tingkat keempat. Ya, hahaha, nak, kamu benar-benar cukup mampu. Sejak zaman kuno, aku hampir tidak pernah mendengar ada orang yang bisa mempraktikkan rahasia mengubah wajah menjadi bobot keempat. Justru karena cucuku mempraktikkannya ke tingkat keempat, aku bisa menggagalkan Zoroastrian dan menyebabkan kerugian besar bagi mereka saat berada di kota kekaisaran. Yah, kamu telah melakukan layanan yang luar biasa untuk organisasi. Jika bukan karena kamu, aku khawatir Zoroastrianisme masih tidak akan menganggap kami sebagai lawan. Sebenarnya, kami benar-benar ingin bekerja sama dengan Zoroastrianisme dan melawan Yuan bersama. Dan sekarang, karena kamu, Zoroastrianisme akhirnya tertarik untuk bekerja sama. Omi bertanya, kakek, bukankah Anda mengatakan bahwa kakek buyut kita adalah seorang ahli dari alam kekosongan yang kembali? Karena mereka semua memiliki ahli dari alam kekosongan yang kembali, mengapa Zoroastrianisme berani memandang rendah organisasi kita? Sang Hong, kamu tidak mengerti ini. Ahli adalah ahli, organisasi adalah organisasi. Jika kakek buyutmu, dia tidak memiliki keluarga besar atau kekuatan di bawahnya. Dia hanya kuat, apa gunanya? Begitu dia mati, tidak ada yang tersisa. Jadi, baik orang-orang paling atas dan bahkan lebih banyak orang di bawah. Organisasi jiwa tunggal kita, bagaimanapun, mengandalkan beberapa klan lama yang pernah dengan sepenuh hati mengabdi pada klan Sang. Kekuatannya sangat terbatas, dan sekarang, aku akan pergi. Omi hampir berteriak. Kakek tidak terlalu banyak. Mau bagaimana lagi, klan Sang kami. Jika kami ingin tumbuh, populasi adalah yang paling penting. Kami memiliki lebih dari 100.000 anggota keluarga sebelumnya. Sekarang kami hanya memiliki kurang dari 7.000 yang tersisa. Hanya semakin besar populasi, semakin banyak orang kuat akan muncul di masa depan dan semakin banyak penerus akan muncul. Juga, semakin banyak orang berbakat, semakin mereka harus dilahirkan. Apa artinya? Oh, Sang Hong, bakatmu terbukti bagi semua orang, jadi kamu harus memiliki setidaknya 100. Puff, Omi hampir memuntahkan darah. Sang Hong, jangan tertawa, aku serius denganmu, karena jika bakatmu tinggi, semakin besar kemungkinan anak-anak yang kamu lahirkan untuk tampil kuat. Apakah kamu mengerti? Jika keluarga itu sendiri lemah, dan dia melahirkan 200, dia mungkin juga lemah. Jadi apa gunanya kelahiran seperti itu? Itu hanya akan menambah beban. Kakek, kamu berada di alam apa sekarang? Tanya Omi. Kakek Omi berkata, saya berusia 150 tahun, dan saya telah mencapai kesempurnaan yang luar biasa. Sejauh ini, saya masih memiliki sedikit harapan untuk melangkah ke dalam kehampaan. Jika saya bisa melangkah ke Return to Fight dalam 10 tahun, keluarga kami akan sangat berharap. Kakek, lalu berapa umur kakek sekarang? Kakek buyutmu, sebenarnya, dia akan mati. Omi terkejut. Bukankah sudah dikatakan sebelumnya bahwa kakek buyut dia melangkah ke Returning Fight pada saat kritis dan menyelamatkan keluarga? Ya, tapi, itu 50 tahun yang lalu. Dan pada saat itu, kakek buyutmu berusia 150 tahun. Umur orang kuat yang telah melangkah ke tahap pertama Return to the Fight adalah sekitar 200 tahun. Jadi kakek, yang sekarang berusia 200 tahun, akan segera berada di akhir hidupnya, dan sekarang hanya bertahan selama beberapa hari lagi. Lalu bagaimana? Jika kakek Taejo meninggal, bukankah itu akan menjadi akhir dari keluarga kita tanpa pembangkit tenaga listrik Return Fight? Oh, jangan khawatir. Pertama-tama, klan Yuan tidak semudah yang dipikirkan semua orang. Kaisar klan Yuan, meskipun dia berada di tahap kedua kembali ke fight, dia sudah berusia 220 tahun dan batas waktunya semakin dekat. Dia bahkan mungkin mati sebelum kakek buyutmu. Begitu Kaisar klan Yuan meninggal, klan Yuan mereka mungkin bukan bangsawan lagi. Direduksi menjadi wakil negara bagian, dan wakil negara bagian lainnya menjadi bangsawan, dan mungkin belum tentu mendorong klan Sang kita menuju kepunahan. Selain itu, kakak laki-lakiku juga memiliki peluang bagus untuk melangkah ke Returning Fight. Kakakmu adalah, namanya Sang Mo, dia berusia 160 tahun ini. Jika dia melangkah ke Returning Fight, maka keluarga kami dapat bertahan setidaknya 40 tahun lagi. Dan jika saya juga melangkah ke Returning Fight, saya dapat bertahan 10 tahun lagi. 50 tahun kemudian, beberapa paman Anda akan berusia hampir 160 tahun. Dan jika beberapa dari mereka juga masuk ke fight, keluarga kami akan dapat melanjutkan untuk generasi berikutnya. Jadi saat ini, klan Sang kami masih sangat berharap. Akhirnya, dalam 100 tahun lagi, Anda juga akan berusia lebih dari 160 tahun. Dan Anda juga akan melangkah ke Returning Fight, jadi, tidakkah ada lebih banyak harapan? Sang Hong, Anda baru berusia 63 tahun sekarang dan Anda telah mencapai tengah puncak Anda. Kami sangat percaya pada Anda.
Sepupu Anda yang seumuran, banyak dari mereka belum Dingfeng. Mereka masih dalam Zongxi Grand Perfection, atau bahkan Zongxi Perfection. Hanya 20 atau lebih dari mereka yang telah mencapai Dingfeng. 5 dari mereka sama dengan Anda, mencapai tengah Dingfeng. Tetapi 4 dari mereka berusia 80 atau 90 tahun. Hanya satu Sang Chao yang paling jenius. Kakek jangan khawatir, Sun pasti akan bekerja keras. Hei, baiklah, kembali dan tinggal bersama ibumu. Bulan depan, aku akan membawamu bertemu dengan Zoroastrian. Kakek, apakah kamu berencana untuk membuat aliansi dengan Zoroastrianisme? Ya, Zoroastrianisme juga terluka parah. Tahukah Anda, terakhir kali di kota Kekaisaran, jurumudi Zoroastrianisme yang ditangkap, kekuatan macam apa dia? Dia berada di atas kuah, akan ada harapan yang sangat bagus untuk melangkah kembali ke kekosongan. Oh, baiklah, kembalilah ketika Anda pergi untuk bernegosiasi dengan Zoroastrianisme. Para jenius dari organisasi jiwa kesepian kita pasti akan harus bersaing dengan para jenius Zoroastrianisme di panggung yang sama. Anda harus menang. Biarkan Zoroastrianisme melihat kekuatan kami. Bagus. Omi meninggalkan istana dan bersiap untuk pulang. Begitu Omi sampai di depan pintu rumahnya, dia mendengar keributan di rumah dan suara tangisan anak kecil. Ada apa? Omi sibuk bertanya. Sumei Qian sibuk berkata, Zichen, Qin Nui dipukuli. Apa? Omi berjalan ke ruang belakang untuk melihat dan tentu saja, putrinya, Qin Nui, memiliki hidung dan wajah bengkak, dan lengan patah. Dan saat ini, istri gurunya sedang merawat Qin Nui. Apa yang terjadi? Tanya Omi marah. Qin Ren berkata dengan sedih, saya baru saja keluar dan bermain dengan anak-anak lain dari klan sang Anda, dan untuk beberapa alasan, gadis-gadis Qin itu adalah putri Anda, jadi mereka berkumpul dan memukulinya. 1372. Mengapa anak-anak orang lain memukuli Qin Nui demi kebaikan? Omi benar-benar bingung. Pihak lain juga seorang anak-anak berkelahi. Omi tidak cukup baik untuk melakukan apapun, di mana anak-anak berkelahi orang dewasa tahu, pergi untuk memusnahkan pihak lain. Mereka semua adalah anak-anak sang suamiku. Apa yang akan kamu lakukan? Qin Ren berkata dengan wajah menggerutu. Omi bertanya, Qin Nui, apakah kamu tahu nama anak-anak yang memukulmu? Yang saya tahu adalah salah satunya bernama Sang Buming. Oke, aku akan mencari tahu siapa Sang Buming dan mengapa dia memukulmu, meskipun aku tidak pandai melakukan apapun. Tetapi aku selalu harus mencari tahu mengapa, dan aku akan memberitahu orang tuanya, atau dia akan menggertak Qin Nui lain kali. Omi berjalan keluar dari rumahnya sendiri dan pergi ke tempat hiburan terbesar di ruang keluarga Sang. Setiap hari semua orang akan datang ke sini untuk bermain dan berlatih seni bela diri. Sangat meriah. Omi bertanya kepada seorang wanita tua di alun-alun bawah tanah itu, halo, apakah Anda mengenal seorang anak bernama Sang Buming? Sang jangan berpadu, yang di depanmu bermain ayunan hanya itu. Terima kasih. Omi menghampiri 7 atau 8 anak di depannya dan bertanya, siapa di antara kalian yang bernama Sang Buming? Salah satunya adalah yang besar, sekitar 9 tahun. Saya Sang Buming, apa yang Anda cari untuk saya? Omi melihat penampilannya yang kolot, dia sangat ingin menamparnya sampai mati. Siapa orang tua yang mendidiknya? Omi bertanya, Sang Buming, apakah kamu baru saja memukul seorang gadis bernama Sang Qin? Ya, itu pertarunganku, dan lain kali aku melihatnya, aku akan menghajar wanita jalang itu sampai mati. Kamu, Omi sedang marah, di usia muda, dia sangat jahat. Omi berkata dengan nada menakutkan, Sang Buming, jangan menggertaknya lagi, atau paman saya akan kasar, apakah Anda mendengar saya? Jika Sang Buming ini cukup baik, Omi bisa melepaskannya. Jika dia masih seperti ini, Omi akan kasar. Pada usia 9 tahun, dia seharusnya agak masuk akal. Hahaha, aku tidak akan baik-baik saja. Aku akan membunuh jalang kecil itu. Jangan berani-beraninya kamu melakukan apapun padaku. Itu, seteguk bajingan kecil, membuat Omi marah. Omi menamparkan. Sang Buming, apakah ini cara orang tuamu membesarkanmu? Aku menamparmu untuk orang tuamu. Jika kamu begitu tidak berpendidikan, lain kali aku tidak akan menamparmu. Omi mengancam bahwa dia harus diberi sedikit pertunjukan sebelum dia tahu rasa takut. Namun, siapa yang tahu bahwa Sang Buming tidak memiliki rasa takut pada anak biasa, tetapi malah menghunus pedangnya dan berkata, aku akan membunuhmu. Mengatakan itu, pedang datang ke sini. Jangan melihatnya hanya sebagai anak 9 tahun, tetapi keterampilan seni bela dirinya yang baik, dan dia mungkin mencapai gerbang luar. Omi menjatuhkan pedang dari tangannya dalam satu gerakan dan berkata dengan marah, Sang Buming, jika kamu terus begitu keras kepala, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Jika kamu ingin aku berhenti menggertak jalang kecil itu, tidak apa-apa, bawa keluargamu dan segera keluar. Kamu lumpuh. Omi terbakar, dan kali ini dia menamparnya dengan keras menamparnya. Satu sisi wajah Sang Buming bengkak dan matanya menatap Omi dengan kebencian, dan dia tidak menangis dengan keras. Omi tahu bahwa Sang Buming sangat membencinya. Keluarga kami, pasti orang tua atau kakek nenek Sang Buming, memiliki prasangka tentang Omi. Meskipun nama keluarga semua orang adalah Sang, tidak mungkin bagi mereka untuk menjadi sedekat saudara, dan tidak jarang konflik muncul di tempat seperti ini, di mana tidak ada aturan keluarga yang sangat kuat yang mengikat mereka. Sang Buming, aku tidak peduli jika orang tuamu atau siapapun yang memiliki masalah denganku, tolong beritahu mereka ketika kamu kembali, dan jika kamu memilikinya di masa depan, tolong datang langsung padaku. Dan kamu, jika kamu berani menggertak anak-anakku lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar.
Mata Umi menunjukkan niat membunuh. Kali ini Sang Buming tampak sedikit takut. Bagaimanapun juga, dia adalah anak berusia 9 tahun. Umi pulang. Baiklah, aku sudah bengkak di wajah Sang Buming. Saat itu, Ibu Omi datang. Honger, kamu benar-benar memukul anak itu ah, bahwa Sang Buming juga seorang anak ah, apakah itu akan menyebabkan konflik ah? Kata ibu khawatir. Ibu, Anda tidak mengerti, bahwa Sang Buming sangat tidak berpendidikan, sedikit menyebalkan. Jika kita tidak semua anggota klan, saya akan ingin memotongnya sampai mati. Tepat pada saat ini, sebuah suara marah datang dari luar. Siapa yang ingin kamu potong sampai mati? Kata-kata Umi baru saja didengar oleh orang-orang yang bergegas keluar. Tak perlu dikatakan, itu pasti orang tua Sang Buming. Semua orang terkejut ketika mereka mendengar suara gemuruh di pintu. Omi menoleh ke belakang dan melihat seorang pria yang seumuran dengannya dan di tengah alam Deng Feng berdiri di ambang pintu dengan wajah marah. Omi berkata, aku hanya mengatakannya dengan santai, tidak perlu menganggapnya serius, kamu pasti ayah Sang Buming, belum menanyakan namamu. Omi memandang pria ini, dia sepertinya tidak terkesan. Pagi ini di istana itu, tidak ada orang seperti itu di kerumunan sepupu itu, yang berarti orang ini bukan anak di bawah garis keturunan kakek Omi. Kamu adalah Sang Hong. Pihak lain bertanya kepada Omi secara retoris. Ya, saya Sang Hong, apa, kamu tidak akan memberikan namamu? Sang Hong, dengarkan baik-baik, nama saya Sang Keras Kepala, Anda mungkin tidak mengenal saya, tapi tidak apa-apa, kakek saya adalah Sang Mo. Omi sedikit terkejut. Di pagi hari di istana, ketika Omi berbicara dengan kakeknya mengatakan bahwa kakak laki-lakinya, Sang Mo, akan segera melangkah ke tahap pertama kembali ke fight dan jika kakek buyut mereka meninggal, seluruh keluarga harus bergantung pada Sang Mo itu untuk mendukung mereka. Dan pria di depannya adalah cucu Sang Mo. Ibu Omi sibuk berkata, Sang Keras Kepala, apa yang kamu lakukan? Mari kita semua padamkan api. Kakekmu Sang Mo, dan kakek Honger saya Sang Jian, adalah saudara kita semua dari keluarga yang sama. Mengapa kamu harus begitu terguncang? Sang yang keras kepala itu meraung. Bibi, bukan karena aku tidak memberimu wajah, tetapi putramu, apa yang sebenarnya telah kamu lakukan? Kamu sebagai orang dewasa, kamu memukuli anakku seperti ini, kamu tahu. Sang Buming yang berusia 9 tahun, memang wajahnya bengkak. Omi mendengus, sang keras kepala, lalu kenapa tidak kamu lihat putramu telah bersekongkol dengan anak-anak lain dan memukuli putriku? Dia bahkan mematahkan salah satu tangannya, karena kamu orang tua tidak mendidik anak-anakmu sendiri. Saya tidak punya pilihan selain melakukannya untuk Anda. Sang Hong, itu sangat normal bagi anak-anak untuk berkelahi, tetapi Anda sebagai orang dewasa, Anda benar-benar memukul anak-anak. Apakah Anda memiliki rasa malu, layak dibesarkan di luar, Anda hanya kurang pendidikan. Ibu Omi mengalami depresi. Omi berkata dengan marah, Sang Keras Kepala, aku perintahkan kamu, pergi dari sini sekarang juga, kalau tidak jangan salahkan aku karena meledakkanmu. 1373. Hahaha, Sang Hong, kamu terlalu sombong. Kamu pikir kamu siapa? Siapa yang meledakkan siapa itu tidak pasti. Kamu hanya menunggu dan melihat ini belum berakhir. Aku akan pergi dan berbicara dengan kakekku. Ayo pergi dengan kecepatan. Sang dengan keras kepala menyeret putranya pergi. Ibu Omi menghela nafas. Honger, mundur selangkah dan luaskan laut. Mengapa bertarung dengannya? Kakekmu, bagaimanapun, adalah saudara. Omi berkata, Bu, tidak ada gunanya menyerah dengan mempertimbangkan ikatan keluarga itu hanya akan membuat orang semakin menggertak kita. Karena sang yang keras kepala ini bahkan tidak memperlakukan saya sebagai keluarganya sendiri, mengapa saya harus repot dengannya? Apalagi, bahwa Sang Buming adalah seorang anak tetapi dia tidak bisa membenciku tanpa alasan, itu pasti sesuatu yang dikatakan orang dewasa. Jika aku tidak salah, kepulanganku telah menyakiti orang-orang tertentu. Konflik kepentingan macam apa yang bisa terjadi ketika semua orang untuk sementara hidup di bawah tanah di masa yang luar biasa ini? Saat itu, Ibu Omi sepertinya memikirkan sesuatu, dan jika itu masalahnya, maka itu memang sedikit konflik. Bunga, pada saat ini, di istana bawah tanah tertentu, kakek Omi sedang duduk di dalamnya melatih keterampilannya. Yang mulia, seorang penjaga masuk. Apa itu? Sang Hong dia dan sang keras kepala, baru saja bertengkar. Bagaimana? Sang Hong dia baru saja kembali, tidak begitu banyak karena apa? Oh, sepertinya, ini masalah kehidupan yang sepele. Putri Sang Hong, dipukuli oleh putra sang keras. Sang Hong pergi ke putra sang keras, lalu menamparkan putra sang keras, lalu menyebabkan konflik. Tentu saja, Putri Sang Hong. Lengannya patah oleh putra sang Stuben. Kakek Omi, Sang Jian mengerutkan alisnya dan berkata, seorang anak mematahkan lengan anak lain, memang kejam. Yang mulia, ini hanya alasan permukaan, alasan sebenarnya mungkin karena itu ah. Sang Jian menghela nafas, sepertinya kembalinya Sang Hong memang membawa ancaman bagi sang yang keras kepala, tetapi mau bagaimana lagi, Anda mengirim seseorang untuk memberitahu Sang Hong, jika Anda bisa menahannya, tahan saja, bagaimanapun juga itu semua keluargamu ah. Oh, yang mulia, jika menyangkut kepentinganmu sendiri, itu tidak berguna untuk saudaramu sendiri ah. Sang Jian tidak lagi berbicara. Pada saat yang sama, pada saat ini di tempat lain, seorang lelaki tua juga belajar tentang masalah ini. Orang tua ini, yang juga seorang pangeran kekaisaran, adalah Sang Mo, saat ini orang terkuat di Lonely Soul Organization, selain Sang Yao dari Returning Fight Phase 1. Sang Mo ini menghela nafas, katakan pada Sang Kru, jangan berpikiran sempit, semua orang adalah putra dan cucu dari klan Sang, siapapun yang seharusnya menjadi siapapun.
Yang mulia, Sang Niu adalah cucumu yang paling disukai dan juga penerus masa depan dalam pikiranmu. Jika kesempatan itu benar-benar direnggut oleh Sang Hong, ini bukan kerugian kecil Jadi apa? Sang Hong adalah cucu saudara laki-lakiku. Jika sang keras kepala dia tidak ingin kehilangan kesempatan itu, biarkan dia tampil baik selanjutnya. Jangan mengecewakan pangeran kekaisaran, sehingga dia bisa mendapatkan kesempatan berharga itu. Ya, aku akan memberitahu Sang Kru. Sang Mo memejamkan matanya. Dia membenci pertikaian dalam keluarga, tetapi masalah ini tidak dapat diperlakukan dengan tenang. Lagi pula, setiap orang memiliki keegoisan mereka sendiri. Jika cucunya sendiri bisa mendapatkan kesempatan itu, tentu saja itu bagus, tapi itu setara dengan berjuang kurang 40 atau 50 tahun. 40 atau 50 tahun. Konsep apa ini? Di rumah Omi mendapatkannya. Instruksi kakek untuk tetap rendah hati dan bersikap toleran ketika dia bisa. Omi bertanya kepada ibunya, "Ibu, apa alasan mengapa Sang Chao sangat membenciku?" Aku tidak percaya pada omongan yang jelas bahwa dia akan sangat membenciku, dan bakatnya mungkin tidak lebih rendah dariku, cemburu pada kata-kataku. Ibu Omi berkata, "Honger, apakah kamu pernah mengambil banyak rumput roh dan daging roh sebelumnya?" Apakah ibu bertanya padaku apakah alam anakku adalah sesuatu yang kuterobos sendiri? Oh, aku memang mengambil beberapa rumput roh sebelumnya, tapi kupikir sebagian besar dari mereka pada dasarnya adalah alam bela diri yang aku pahami sendiri. Honger, Sang Chao dia seumuran denganmu. Aku pernah mendengar bahwa ranah bela dirinya diperoleh dengan mengambil banyak rumput roh dan daging. Dari sudut pandang ini, bakatnya pasti lebih rendah dari milikmu. Tidak heran dia cemburu padaku hanya karena dia merasa bakatnya lebih rendah dariku. Honger, sebenarnya, ibu tidak tahu apakah itu benar. Ibu, tolong katakan. Sebelumnya, saya mendengar bahwa kakek buyut Anda, sedang bersiap untuk membatasi diri. Apa yang dimaksud dengan pembatasan diri? Honger, kakek buyutmu, yang berusia 200 tahun, terlambat memasuki tahap kedua kembali ke fight dan saat ini tampaknya sangat putus asa. Oleh karena itu, dia akan mencapai batas besarnya. Ada dua pilihan bagi mereka yang tenggat waktunya semakin dekat. Yang pertama, untuk terus menyerang dan bertarung sampai saat terakhir tanpa menyerah, mungkin melangkah ke ranah berikutnya di saat terakhir. Dan yang kedua, menyerah lebih awal dan memilih untuk membatasi diri. Dan kemudian, sebelum membatasi diri, untuk mewariskan pekerjaan hidup mereka kepada generasi berikutnya untuk membantu generasi berikutnya tumbuh lebih cepat. Namun, sebagian besar orang memilih yang pertama dan bertarung sampai saat terakhir. Hanya sedikit orang yang memilih yang kedua. Omi sibuk berkata, "Ibu, apa maksudmu kakek buyutku dia siap membatasi diri? Mewariskan pekerjaan hidupmu ke generasi berikutnya?" Oh, aku baru saja mendengarnya sebelumnya. Bagaimanapun juga, tidak ada yang bisa menjamin hal seperti itu. Yang bisa aku katakan hanyalah bahwa kakek buyutmu mungkin telah merencanakannya. Bahwa Sang Stuben sangat membencimu, mungkin karena kamu kembali dan Anda sangat menonjol. Jika kakek buyut Anda berencana untuk memilih salah satu dari anak generasi keempat untuk diwariskan, maka tidak ada keraguan bahwa Anda dan Sang Stuben akan ada dalam daftar, dan persaingan Sang Stuben akan besar. Hahaha, begitu, tidak heran Jalang ini sangat jijik padaku, itu hanya karena putranya mengatakan bahwa dia ingin aku tersesat. Oh, semua orang melakukan hal-hal mengejutkan untuk keuntungan mereka sendiri. Honger, kakekmu menyuruhmu untuk tidak menonjolkan diri dan disembunyikan. Jadi dengarkan saja dia, bagaimanapun juga, Sang Mo, kakek keras kepala Sang, dia memang akan melakukannya. Melangkah ke tahap pertama kembali ke fight dan harus bergantung padanya untuk mendukung keluarga selama beberapa dekade ke depan. Ya, ibu, aku tahu. Namun, Bu, jika kakek Tai mewariskan keterampilan seumur hidupnya kepada generasi berikutnya, berapa banyak manfaat yang bisa diperoleh? Seperti tingkat apa yang bisa saya capai jika dia meneruskannya kepada saya? Mencapai kesempurnaan yang luar biasa atau semacamnya. Ibu Omi tersenyum, Honger, jika ada hal yang begitu baik di dunia, maka kultivasi akan menjadi sederhana. Saat ini, sangat sulit untuk memahami alam sekali lagi, dan Anda masih ingin langsung dari pertengahan debut ke penyelesaian yang luar biasa, bahkan di alam bawaan, tidak ada yang beralih dari pertengahan debut ke penyelesaian hebat dalam satu malam, apalagi debut. Namun, jika kakek buyut Anda memilih Anda untuk meneruskannya, maka Anda akan mendapatkan kekuatan kakek, keterampilan bela diri Anda akan meningkat pesat, Anda akan merasakan esensi dao bela diri kakek buyut Anda, dan Anda akan dapat meningkatkan ranah bela diri Anda secara keseluruhan. Misalnya, bukan tidak mungkin untuk melangkah ke tahap akhir kenaikan puncak, tetapi tentu saja, ini sebagian besar masalah pemahaman pribadi. Mereka yang memiliki pemahaman yang buruk mungkin tidak mendapatkan apa-apa. Sang kru sangat kesal padamu. Dia mungkin berpikir bahwa pemahamanmu lebih baik daripada dia, dan biasanya, kakek buyutmu akan memprioritaskan orang yang memiliki pemahaman yang baik ketika dia mencari seseorang untuk diteruskan. Aku mengerti. 1374. Honger, berperilaku baik. Mungkin tidak ada kesempatan. Bagus, semakin keras kepala sang takut aku mencuri kesempatannya, maka semakin aku akan membuatnya takut. Omi berkata dalam hatinya, melangkah ke tahap akhir kenaikan puncak, ini setidaknya 20 hingga 30 tahun lebih sedikit perjuangan. Untuk 20 hingga 30 tahun ini, Omi akan memperjuangkannya. Beberapa hari kemudian, keluarga mengumpulkan semua putra dan putri dari tahap awal dan tengah dari alam penyangkalan puncak. Omi segera bergegas ke aula keluarga, dia telah kembali selama beberapa hari dan akan mulai berintegrasi ke dalam kehidupan keluarga.
Putra dan putri klan Sang yang terkasih, kerja keras membuat satu kemajuan, kemalasan membuat satu ketinggalan. Putra dan putri saya dari klan Sang, meskipun ada sangat sedikit orang hari ini, tidak mungkin membuat Anda tertawan di sini tanpa pelatihan apapun. Besok, akan ada sapuan bulanan lagi dari Gunung Terikat Surgawi. Meskipun saya tahu bahwa setiap kali Gunung Terikat Surgawi menyapu, beberapa anak saya akan mati dan banyak yang akan menolak mereka dan tidak berani pergi. Tetapi untuk merangsang sebagian besar dari Anda untuk maju, kami tidak punya pilihan selain melakukannya. Semuanya, persiapkan diri Anda. Hari ini setelah makan malam, pergilah ke Heaven's Bound Mountain. Besok pagi-pagi, masuk ke Heaven's Bound Mountain. Apakah Anda memetik rumput roh, membunuh binatang eksotis, atau bersembunyi di gua? Kamu harus menghabiskan 3 hari 3 malam di Heaven's Bound Mountain sebelum kamu bisa keluar. Tentu saja, setelah kamu keluar, kamu akan diberikan poin kontribusi yang sesuai berdasarkan panenmu. Bulan lalu, orang yang paling banyak mendapatkan adalah Sang Chow. Dia telah menjadi juara sapu gunung Skybound bulanan selama 3 tahun berturut-turut, dan saya berharap bulan ini, dia akan terus menjadi juara. Rapat ditunda. Pada saat ini, sang kru melirik ke arah Omi. Selama 3 tahun, setiap kali dia bisa menjadi juara menyapu, dan bulan ini, karena penampilan Omi, menjadi pertanyaan di antara semua orang apakah Sang Niu dapat terus menjadi juara untuk 1 tahun lagi. Pada saat ini, orang-orang di istana sedang berdiskusi. Akankah sang kru bisa mengulang sebagai juara bulan ini? Kurasa tidak, apakah kamu tidak mendengar? Sang Hong yang baru saja kembali ke keluarga ku dengar itu luar biasa. Sepertinya sang kru telah bertemu lawannya. Sang kru mendengar bisikan orang-orang di sekitarnya, dan dengan dengungan di dalam, dia mengepalkan kedua tinjunya. Bulan ini, saya masih ingin memenangkan kejuaraan dan menjadi orang yang paling banyak untung. Saya tidak akan pernah membiarkan kalah dari Sang Hong. Entah itu demi ketenaran, atau demi kepergian kakek itu, Sang yang keras kepala tidak akan membiarkan dirinya kalah dari Omi. Namun, Omi tidak terlalu memikirkannya, dan pulang setelah rapat ditunda. Ibu Omi sibuk berkata, Homer, baru saja pergi ke majelis, kamu juga mendengarnya. Ibu, apa yang kamu dengar? Sang kru itu telah menjadi juara sapu gunung terikat surgawi selama 3 tahun berturut-turut. Saya meminta Anda untuk tampil baik beberapa hari yang lalu. Anda lupa, sekarang saatnya untuk tampil. Semua orang menonton, Anda dan sang kru siapa yang bisa duluan. Jangan sampai Ibu Yo. Ibu jangan khawatir, tapi Ibu juga sedang berada di tengah puncak kenaikan. Kenapa tidak pergi Tanya Omi. Oh, saya berbeda. Saya seorang wanita. Wanita tidak perlu terlibat, dan sapuan gunung terikat surgawi terutama untuk merangsang generasi berikutnya dari murid keluarga pada tahap awal dan pertengahan kenaikan puncak. Oh baiklah, pada saat ini, di istana tertentu, Sang yang keras kepala sedang duduk di sebelah seorang lelaki tua, dan lelaki tua ini adalah kakek dari Sang yang keras kepala, Sang Mo. Kakek, Sang Hong itu sangat menyebalkan. Sang keras kepala, Sang Hong juga saudaranya sendiri. Kamu tidak boleh melakukan sesuatu yang tidak adil padanya. Jika kamu berani membawa pisau daging ke salah satu milikmu sendiri, jangan salahkan kakek karena begitu benar. Dan BSP, kakek kamu terlalu memikirkannya, aku sangat membencinya. Untuk apa kau membencinya? Lagi pula itu hanya kebencian. Jika kakek Tai benar-benar mencari seseorang untuk diwariskan pada generasi keempat, maka akulah yang memiliki harapan paling besar. Tetapi sekarang Sang Hong ada di sini, peluangku sangat berkurang. Sang keras kepala, sudah takdir yang akan diturunkan dari kakek buyutmu. Jika kamu benar-benar ingin tidak direnggut oleh Sang Hong, maka bekerja keras dan berperilaku baik. Besok adalah sapuan Gunung Tianyan bulan ini, dan kamu akan dapat mempertahankan keuntungan Anda jika Anda terus mengambil tempat pertama. Bulan depan, kita akan merundingkan aliansi dengan Zoroastrian Fire Cult. Kita pasti akan mengadakan kompetisi sengit dengan para jenius dari Zoroastrian Fire Cult. Anda terus berada di depan Sang Hong. Itu keuntungan lain. Akan ada lebih banyak hal ini di masa depan. Selama Anda dapat memaksa Sang Hong setiap saat, maka Sang Hong tidak akan dapat merebut kuota yang milikmu. Ya saya akan lakukan itu, cucu. Ya, kakek, aku tidak akan mengecewakanmu. Malam itu, setelah makan malam, Omi berpamitan dengan ibu, istri, dan anak-anaknya sebelum menuju ke titik konsentrasi. Angin, hati-hati. Ayah, semangatlah. Suamiku, aman. Omi mengangguk, lalu segera pergi ke aula konsentrasi. Semuanya, ayo pergi, kita masih punya malam untuk mengejar ketinggalan. Omi mengikuti sekelompok klan dan berangkat di sepanjang lorong bawah tanah tempat dia datang sebelumnya. Langit sudah gelap saat mereka meninggalkan Grand Cool Mountain. Bagi mereka yang berada di tahap awal kenaikan puncak, 2 orang memiliki 1 jiao hitam, dan bagi mereka yang berada di tahap tengah kenaikan puncak, 1 orang memiliki 1 jiao hitam. Seorang anggota keluarga yang kuat yang telah mencapai puncak penyelesaian berkata kepada kerumunan. Omi tidak membutuhkan jiao hitam karena Omi membawa api kecil. Adapun Little Black, dia sekarang memiliki istri dan anak-anak. Omi jarang membawanya keluar lagi, karena organisasi jiwa kesepian berada di bawah tanah. Tubuh Little Black tidak bisa masuk, jadi ketika dia kembali ke sini beberapa hari yang lalu, Little Black pergi ketinggal di lembah jiao hitam yang telah ditentukan di Grand Cool Mountain, dan Omi tidak melihat Little Black dalam beberapa hari terakhir. Omi mengambil api kecil dan bersiap untuk berangkat. Banyak orang yang iri dan iri ketika melihat Omi bahkan memiliki tunggangan binatang api. Sang kru itu sibuk berkata, Penatua, sang kru memiliki binatang api. Menurut aturan keluarga, binatang api hanya layak dimiliki oleh penyelesaian puncak. Bukankah dia harus menyerahkannya kepada keluarga?
Penatua organisasi jiwa kesepian yang telah mencapai puncak penyelesaian itu memandang binatang api Omi dan mengerutkan alisnya. Apa yang dikatakan Sang Chow itu benar, binatang api sangat dihargai. Biasanya hanya mereka yang di atas tingkat penyelesaian puncak yang bisa memilikinya. Dan di samping itu, binatang api sangat langka di organisasi jiwa kesepian. Omi tidak menunggu tetua itu berbicara sebelum dia mendengus mencoba untuk memukul binatang api saya. Betapa naifnya, api kecil adalah saudara saya, yang berani mencoba menyentuh saudara saya. Sang dengan keras kepala berkata, tapi, ada aturan keluarga, dan aturan organisasi hanya itu. Hahaha, peraturan organisasi tidak ada hubungannya denganku, Fire Demon Beastku, yang mengikutiku bahkan sebelum aku kembali ke keluarga, adalah milik pribadiku. Sang Hong, karena kamu adalah bagian dari organisasi, apapun yang kamu miliki adalah milik organisasi, bukan barang pribadi. Hahaha, aku tidak mau repot-repot mengobrol denganmu. Sang dengan keras kepala menatap Omi, sesaat tidak senang, dia harus menemukan cara untuk membuat Omi tidak bisa menyita binatang iblis api miliknya. 1375. Ayo pergi. Setelah semalaman berlarian, mereka akhirnya sampai di tempat tujuan, Gunung Tianmong. Heaven Dazong Mountain adalah tempat di mana banyak binatang eksotis berkumpul, dan ada binatang eksotis yang sangat kuat, beberapa di antaranya bahkan sebaik manusia. Tentu saja, Heaven's Bound Mountain juga memiliki banyak rumput roh, yang telah tumbuh selama ribuan dan ribuan tahun. Namun, rumput roh sulit ditemukan, berusia ribuan tahun, kondisi pertumbuhannya terlalu keras, dan tentu saja, binatang buas eksotis yang berusia puluhan ribu tahun juga sulit ditemukan. Sesampainya di pinggiran gunung terikat surgawi, sesepuh keluarga itu berkata, semua orang beristirahat selama beberapa jam, masuk saja ke gunung terikat surgawi sebelum fajar besok, tentu saja, Anda juga dapat memilih untuk masuk sekarang. Sebelum kata-kata itu selesai, Sang Chow berkata, aku tidak sabar menunggu besok, aku ingin masuk sekarang. Sang dengan keras kepala terbang ke Heaven's Bound Mountain. Semua orang mengira Omi juga akan masuk sekarang, tapi siapa tahu Omi sudah menemukan tempat untuk tidur lebih dulu. Omi tidak repot-repot membandingkan dirinya dengan si bodoh ini. Keesokan harinya, saat fajar, Omi mengikuti semua orang dan memasuki Gunung Tianmang. Kehidupan 3 hari di Gunung Tianmang dimulai. Mereka yang tidak memiliki kekuatan akan memilih untuk bersembunyi. Bagaimanapun juga, hidup mereka penting. Dan mereka yang memiliki kekuatan masih bisa berburu binatang buas eksotis atau mencari rumput roh dan roh binatang sambil melakukannya. Omi tidak bekerja sama dengan siapapun, sendirian, dan api kecil. Saudara Chen, ada binatang asing di depan, terlihat sangat kuat. Ya, aku sudah melihatnya. Omi melihat ke depan, seekor binatang asing besar dengan mata merah darah. Mengau. Binatang eksotis itu menerkamnya. Omi menghunus pedangnya. Swoosh. Pedang memotong binatang asing menjadi 2. Itu hanya binatang asing yang hampir sama dengan kekuatan puncak awal Deng Feng. Binatang asing ini sangat biasa, tidak memiliki tahun. Jadi itu tidak bernilai. Setengah hari kemudian, Omi telah membunuh lebih dari selusin binatang yang berbeda. Tapi sayangnya, mereka semua tidak berharga. Jadi dia memperlakukan mereka sebagai latihan pedang. Saat itu, api kecil berjalan ke bawah pohon besar dan mengendus dengan hidungnya. Api kecil, apakah kamu menemukan sesuatu? Omi bertanya, rumput yang dihirup api kecil hanyalah rumput kecil yang sangat biasa. Kak Chen, mengapa saya merasa, rumput kecil ini, seperti tidak sederhana, namun, terlihat biasa di luar. Omi naik, mencoba menarik rumput kecil itu ke bawah. Tapi, tiba-tiba, rumput kecil itu menghilang ke dalam lumpur. Ah, ada apa? Omi tercengang. Omi tidak tahu bahwa rumput roh sejati itu spiritual dan akan lari. Dan mereka yang tidak mau lari, bahkan jika mereka berumur puluhan ribu tahun, mereka bukanlah rumput roh sejati. Di kerajaan bela diri hebat ini, rumput roh yang ditarik semua orang bukanlah rumput roh asli. Dan bahkan saat itu, tidak ada seorang pun di sini yang tahu seperti apa rumput roh yang sebenarnya. Api kecil sibuk berkata, Saudara Menteri, apakah ini rumput roh? Dia bahkan bisa lari dengan sendirinya. Astaga, aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Omi mengerutkan kening dan berkata, aku juga belum pernah mendengarnya sebelumnya. Rumput roh masih bisa lari sendiri. Api kecil, terserah kamu apakah kamu bisa mengejar rumput roh itu sekarang. Bagus Le. Setelah mengatakan itu, api kecil tiba-tiba berubah menjadi seukuran tikus kecil, lalu menggali tanah dan mengejar rumput roh tadi. Omi menunggu dan menunggu di tanah selama 3 jam penuh sebelum api kecil keluar dengan mulutnya menggigit rumput roh. Kakak Chen, aku lelah, rumput roh ini juga terlalu licik. Hek, berlari lebih cepat dari kelinci. Saya pergi, sangat spiritual, itu pasti rumput roh. Rumput roh ini bahkan dapat menyamarkan dirinya sendiri. Jika bukan karena hidung Anda yang luar biasa, Anda tidak akan dapat menemukan rahasianya. Saya pikir itu adalah rumput biasa. Saudara Menteri, apakah itu rumput roh atau bukan? Anda akan tahu jika Anda mencobanya. Tapi, kamu menangkap rumput roh ini setelah semua masalah. Kak Menteri, kita bersaudara masih sopan. Nanti kalau ketemu nanti saya tangkap lagi. Baiklah, aku akan bersikap sopan kalau begitu. Omi segera memakan rumput roh, dan saat dia memakannya di mulutnya, Omi sepertinya merasakan fluktuasi spiritual, seolah-olah itu adalah pesan permohonan dari rumput roh. Ini aneh sekali. Omi sangat terkejut. Bukannya Omi belum pernah makan rumput roh, di mana hal seperti itu akan terjadi. Rumput roh semacam ini, aku khawatir tidak ada yang lain. Orang di seluruh dunia yang tahu tentang itu. Omi terlalu beruntung.
Setelah Omi memakan rumput roh, tiba-tiba Omi merasa pori-porinya menyebar ke seluruh tubuhnya. Tentu saja itu hanya perasaan. Omi merasakan aura yang tak terhitung jumlahnya di udara. Singkatnya, membuatnya sangat nyaman bernapas ke dalam dirinya. Tubuh, view. Pikiran Omi menjadi sangat jernih, dan dia sangat mendalami semua jenis sensasi. Omi segera menutup matanya dan duduk di tempat. Setelah sekitar 5 menit dari perasaan ini, itu menghilang dan Omi kembali ke keadaan semula. Kakak Chen, bagaimana? Omi berkata tidak percaya, api kecil. Aku baru saja 5 menit yang lalu, aku memahami puncak akhir dari puncak 2 kali. Tidak mungkin, kan? 2 kali dalam 5 menit. Memang benar, dengan 2 kali saya memahaminya sebelumnya, saya telah memahaminya 4 kali. Saudara Chen, tampaknya ramuan roh ini benar-benar berbeda dari ramuan roh lainnya, efeknya hanya 5 menit sangat bagus. Yang sebelumnya, rumput roh yang Anda makan 2 porsi 50.000 tahun dan ditutup selama setengah tahun, hanya itu efeknya, dan itu juga akan memiliki efek pembatas pada kemajuan ranah di masa depan. Menteri, saya pikir kita akan menjadi kaya. Haha, api kecil, ayo terus mencari rumput roh ini lagi. Bagus, Omi dan Little Fire melanjutkan pencarian mereka. Namun, setelah mencari selama sehari, mereka tidak menemukan tanaman kedua. Saudara Chen, sepertinya kita tidak dapat menemukan strain kedua. Mari kita cari binatang eksotis, jika tidak, Sang Stuben akan menjadi juara. Omi mendengus, aku sedang tidak mood untuk bersaing dengannya. Dia akan menjadi yang pertama jika dia yang pertama. Aku tidak terlalu tertarik dengan kepergian kakek Tai sekarang. Aku mungkin juga menghabiskan waktuku mencari rumput roh. Saudara Chen, itulah yang saya pikirkan juga. Omi dan Little Fire terus mencari dan mencari. Tidak membunuh binatang buas eksotis sama sekali. Dan tidak mencari selama bertahun-tahun. Hari lain berlalu dalam sekejap mata. Saudara Chen, hanya ada setengah hari lagi. Menyedihkan. Butuh 2 hari. Dan kami bahkan tidak menemukannya lagi. Apa artinya itu? Omi menghentakkan kakinya karena depresi. Saat itulah Omi menyadari bahwa dia baru saja menginjak sehelai rumput, tetapi sekarang ketika dia menginjak kakinya, dia menemukan bahwa dia tidak menginjaknya. Alis Omi berkerut saat dia berkata dalam hatinya, aku tidak akan pernah salah lihat, aku baru saja menginjak rumput ini di bawah kakiku, tapi sekarang, rumput ini telah pergi ke samping. Haha, pasti ada yang salah dengan rumput ini. Omi bertingkah seolah-olah dia tidak menyadarinya dan berkata, api kecil, kita hanya bisa pulang seperti ini. Hei, tali sepatuku longgar, aku akan mengikatnya. 1376. Don Zichen membungkuk untuk mengikat tali sepatunya. Swoosh, Omi langsung mengambil tindakan dan mencabut rumput. Haha, bocah kecil, aku akan melihat bagaimana kamu masih bisa berlari. Omi tertawa, rumput kecil itu digenggam oleh Omi, akarnya bergetar putus asa, itu benar-benar rumput roh. Baik Omi maupun Little Fire tidak menemukannya, sepertinya Little Fire telah menemukan rumput roh secara kebetulan 2 hari yang lalu. Saudara Chen Chen, apakah ini salah satu rumput rohmu? Tentu saja, pada saat itu, rumput roh memancarkan gelombang spiritual yang samar. Tolong, lepaskan saja saya kembali ke alam, saya masih muda, baru berusia 20-an. Omi segera berkata dalam hati, kamu baru berusia 20-an. Aku tidak percaya, bagaimana seseorang di usia 20-an bisa begitu spiritual. Saya sudah makan rumput roh berusia 50.000 tahun sebelumnya, itu tidak memiliki spiritualitas apapun, Anda harus berusia lebih dari 100.000 tahun. Aku benar-benar baru berusia 20 tahun. Yang berusia 50.000 tahun yang kamu makan sebelumnya bukanlah rumput roh sama sekali. Itu hanya termasuk dalam kategori jenius dan harta bumi. Kalian orang-orang di sini yang menganggap menyebut mereka rumput roh. Rumput roh asli sama sepertiku, dibesarkan oleh halo langit dan bumi. Bahkan jika kamu baru berusia 20 tahun, kamu masih memiliki kesadaran otonom. Aku hanya sangat menyesal menghindari kaki baumu. Haha, kamu cukup menarik. Oke, kamu ingin aku melepaskanmu. Bukan tidak mungkin. Kamu harus memberitahuku di mana ada rumput roh lain dan menggantikanmu dengan kehidupan rumput roh lainnya. Gelombang roh dari rumput roh itu berkata, saya tahu tempat yang memiliki banyak harta bumi jenius yang Anda bicarakan. Saya dapat memberitahu Anda tentang itu. Saya tidak ingin harta tanah jenius itu. Saya ingin rumput roh. Oh, aku mohon, aku sangat kecil. Tidak ada gunanya bagimu untuk memakanku. Aku tidak peduli apa yang kamu lakukan. Omi memberi isyarat untuk membawa rumput kecil itu ke mulutnya. Oke, aku tahu tempat dengan rumput roh, tapi kamu harus menepati janjimu. Oke, kamu taruh aku di tanah dulu jadi aku bisa membawamu ke sana. Tidak kalau kamu melarikan diri. Aku tidak akan lari. Teruslah mengoceh dan aku akan memakanmu. Oke, kamu harus menepati janjimu. Potong omong kosong dan katakan padaku. Di lembah di depan, ada rumput daun ungu besar. Aku tahu itu juga rumput roh, dan setidaknya berumur 30 tahun. Baru 30 tahun. Senior 30 tahun tidak rendah, di tempat ini di mana auranya tipis, sudah puncak untuk memiliki rumput roh yang tumbuh. Baiklah, ketika aku menangkapnya, aku akan melepaskanmu. Omi segera datang ke lembah di depannya, dan memang melihat rumput daun ungu besar yang tampak biasa-biasa saja. Jika Omi tidak menemukan rumput roh asli, dia tidak akan memperhatikan hal biasa seperti itu. Omi berjalan ke sana, dan seluruh rerumputan besar berkontraksi, seolah-olah sedang berjaga-jaga. Omi tahu bahwa rumput roh ini cerdas dan merasakan arti dari perilaku manusia. Omi sengaja berkata, api kecil, tunggu aku sebentar, aku akan mengambil kebocoran di sana di depan. Omi bertindak seolah-olah dia tidak tahu tentang rumput roh itu dan berjalan ke sana, bertindak seolah-olah dia akan buang air kecil.
Tepat pada saat itu, Omi langsung bergerak dan meraih rumput daun ungu besar. Haha, itu tertangkap. Daun besar itu terus menggulung, dan itu memang rumput roh. Suchen ke-1, terima kasih, tapi aku butuh satu bantuan lagi dari Anda. Di mana yang Anda katakan, Geniuser? Jika kamu melepaskanku, aku akan membawamu ke sana. Tidak, katakan padaku. Agak jauh, saya tidak bisa memberikan arahan. Yah, jika kamu tidak menepati janjimu, api kecilku akan menyusulmu. Don Zichen meletakkan rumput itu, dan rumput itu dengan cepat bergerak melintasi tanah. Omi segera mengikutinya. Berjalan sekitar 1 jam. Dia datang ke tempat yang sangat rahasia dan teduh. Omi melihat ada puluhan jamur merah yang tumbuh di celah batu. Begitu Omi melihat jamur ini, dia bisa merasakan waktu dari vintage mereka. Omi segera naik dan memetiknya, mencapai total lebih dari 30 jamur. Salah satunya berusia lebih dari 100.000 tahun, 5 berusia lebih dari 50.000 tahun, dan sisanya berusia puluhan ribu hingga ribuan tahun. Haha, rumput roh, terima kasih banyak. Omi berpikir dalam hatinya, dengan harta tanah jenius ini, membawanya kembali ke keluarganya, dia pasti akan bisa mendapatkan tempat pertama. Karena, harta tanah jenius semacam ini tidak mudah ditemukan, yang biasanya berusia 20.000 tahun hampir punah, belum lagi ada yang berusia 100.000 tahun. Rumput roh itu, saat ini telah menghilang, pasti telah lari jauh. Omi melihat rumput daun ungu besar dan berkata dalam hatinya, betapa besar, saya bisa membawanya kembali dan membaginya dengan semua orang bisa makan bahkan satu daun. Setelah mengatakan itu, Omi sendiri memakan 2 daun terlebih dahulu, dan memberikan 2 daun kepada api kecil juga. Setelah Omi selesai makan, dia langsung menutup pintu. Perasaan pori-pori sebelumnya terbuka dan aura surga dan bumi yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke dalam tubuhnya sekali lagi datang. Dan, kali ini, itu berlangsung selama 15 menit. Dalam 15 menit itu, Omi memahami 5 kenaikan puncak tahap akhir. 15 menit kemudian, perasaan itu hilang dan Omi langsung kembali normal. Haha, api kecil, apa kabar? Aku sudah memahami 5 niat tahap akhir dalam 15 menit ini. Sekarang aku telah memahami total 9 niat kenaikan puncak akhir. Satu lagi dan aku akan dapat melangkah ke kenaikan puncak yang terlambat. Saudara Chen, saya juga menjadi jauh lebih kuat. Saya sekarang setara dengan tahap awal alam penyangkalan puncak manusia. Api kecil, rumput roh ini, itu benar-benar hal yang baik. Menurut apa yang dikatakan rumput roh itu barusan, rumput daun besar berwarna ungu ini, sudah 30 tahun lalu, yang kamu tangkap 2 hari yang lalu. Aku takut itu baru berusia 10 tahun. Rumput roh berusia 10 tahun memiliki efek seperti itu benar-benar membuka mata saya. Harta karun bumi jenius itu tidak memiliki efek seperti ini selama puluhan ribu tahun. Saudara Chen, jika kita menemukan rumput roh berusia 100 tahun, saya khawatir kita harus membalikkan dunia. Oh, aku khawatir di dunia ini, tidak ada rumput roh tingkat seperti itu. Ini bukan masalah waktu, ini masalah roh langit dan bumi. Tidak bisa hidup selama itu. Itu mungkin. Ayo pergi, kita harus kembali, aku akan membawa para jenius ini bersamaku, aku dijamin akan memenangkan tempat pertama. Omi dan api kecil, meninggalkan gunung langit dan bumi dan bersiap untuk pulang. Lain kali jika ada kesempatan, mereka harus kembali untuk mendapatkan rumput roh. Ini adalah rumput roh yang sebenarnya. Adapun jamur di tangan Omi yang berusia puluhan ribu tahun, mereka hanya pada tingkat jenius dan harta bumi. Hanya orang-orang di dunia ini menyebut mereka sebagai rumput roh asli. Selain Omi dan Little Api, aku khawatir tidak ada yang pernah melihat mereka. Omi juga bisa merasakan bahwa sepertinya tidak ada efek samping sama sekali saat dia mengambil Spirit Grass. 1377. Omi mengemudi dengan kecepatan penuh, menghabiskan lebih dari 20 jam sebelum kembali ke pinggiran Gunung Terikat Surgawi. Entah bagaimana Omi telah menembus jauh ke dalam Gunung Terikat Surgawi. Sisa dari organisasi jiwa kesepian juga telah keluar, dan hanya menunggu Omi keluar. Lihat itu Sang Hong akhirnya keluar. Wow, itu benar-benar Sang Hong. Hei, bagaimana dia keluar dengan tangan kosong? Dia yang terakhir keluar, dia tidak boleh dengan tangan kosong. Saya tidak tahu. Dia keluar dengan tangan kosong. Bagaimana dia bisa bersaing dengan Sang Chao untuk tempat pertama? Omi terbang di depan semua orang. Penatua itu bertanya, Sang Hong, semua orang telah menunggumu selama setengah hari. Jangan bilang kamu keluar dengan tangan kosong. Ya, saya datang dengan tangan kosong dan saya mengambil beberapa ramuan. Kata Omi, di mana binatang roh itu? Tidak satu pun. Lihat yang lain. Setidaknya mereka telah menemukan beberapa binatang roh yang berusia ribuan tahun. Dengan kekuatanmu, kamu seharusnya tidak menemukan binatang roh yang berumur ribuan tahun. Oh, aku benar-benar belum menemukan satupun makhluk roh yang berusia lebih dari 1000 tahun. Kata Omi. Semua orang menunggumu selama setengah hari dan tidak ada yang keluar. Lihat orang-orang Sang Chao. Omi melihat ke arah Sang Kru. Sang Kru berdiri di belakang Black Jiao, yang membawa lebih dari 10 binatang roh. Tahun tidak jelas untuk saat ini. Dari semua orang di tempat kejadian, Sang Kru adalah yang paling mempesona, karena punggung Black Jiao-nya ditumpuk dengan binatang buas yang eksotis. Sepertinya kali ini, Sang Kru akan menjadi yang pertama lagi. Ya, bulan lalu dia hanya membunuh total 7 binatang roh. Tahun tertinggi telah mencapai 10.000 tahun. Kali ini, dia membunuh setidaknya 13. Sangat bullish. Sang Hong itu, dia pikir dia bisa bersaing dengan Sang Niu, tapi hasilnya, sungguh mengecewakan. Sang Kru memandang Omi dengan ekspresi sangat bangga di wajahnya, seolah-olah dia sudah sangat yakin bahwa dia telah menang.
Sang Hong, aku benar-benar tidak menyangka bahwa kamu tidak menemukan satupun makhluk roh. Jika aku tahu itu, aku tidak akan repot-repot menunggumu, aku akan pulang saja. Itu benar, buang-buang waktu semua orang. Penatua organisasi berkata, baiklah, berhenti mengeluh, sekarang semua orang keluar, kembali. Omi dan yang lainnya segera pulang, dan setelah lebih dari 10 jam akhirnya mereka sampai di rumah. Di istana tertentu dari organisasi jiwa kesepian, semua orang yang telah berpartisipasi dalam penyapuan Gunung Tianmian berkumpul di istana. Kakek Omi, Sang Jian, dan beberapa sesepuh yang menuruni puncak lainnya semuanya berada di atas istana, selain banyak anggota keluarga. Salah satu tetua berkata dengan keras, menurut aturan sebelumnya, pialamu sekarang akan diperiksa, jadi bawalah pialamu satu persatu, yang dengan piala terkaya akan menjadi juara bulan ini. Sang Chow, kamu duluan. Bagus. Di atas istana, kakek sang keras kepala, menatap sang keras kepala dengan mata penuh harap, dia tentu berharap cucunya bisa menggagalkan Omi. Kakek Omi, Sang Jian, tidak yakin bagaimana keadaan Omi saat ini. Dia memandang Sang Yu dengan percaya diri dan sedikit khawatir di dalam. Di bawah perhatian semua orang, Sang Kru segera memerintahkan 13 binatang roh untuk dibesarkan. Wow, 13 binatang roh. Cek-cek, Sang Gu sangat kuat. Kerumunan di sekitar istana mendengar suara keheranan dan pemujaan, karena itu sudah cukup baik untuk menyelamatkan nyawa seseorang di tempat seperti Heaven's Bound Mountain, dan menemukan begitu banyak binatang roh dengan alasan menyelamatkan nyawa berarti Sang Yu telah menembusnya. Setidaknya 10.000 kilometer di Heaven's Bound Mountain selama 3 hari itu. Sang Kru berkata dengan penuh semangat, Tetua, dari 13 binatang roh yang saya miliki, salah satunya berusia 20.000 tahun, ada 3 lagi yang berusia 10.000 tahun, dan sisanya berusia antara 5.000 dan 10.000 tahun. Tidak buruk, Sang Kru, Anda telah memanen begitu banyak binatang roh, bolehkah saya bertanya seberapa jauh Anda telah menembus di Gunung Terikat Surgawi? Seorang penatua bertanya. Sang Kru berkata, saya pikir itu harus lebih dari 10.000 kilometer. Ya, lebih dari 10.000 kilometer jauhnya ke dalam Gunung Terikat Surgawi, dan masih berhasil kembali tanpa cedera, dan dengan begitu banyak binatang roh, luar biasa, layak menjadi juara selama 3 tahun berturut-turut, Sang Kru, tampaknya begitu. Sang juara bulan ini menginginkanmu lagi. Hehe, Sang Kru tersenyum bangga. Selanjutnya, siapa selanjutnya? Di atas istana, Sang Mo, kakek Sang yang keras kepala, lega melihat piala cucunya. Sang Jian, di sisi lain, memandang Omi dengan curiga. Ketika Omi melihat mata semua orang tertuju padanya, dia berkata, itu aku. Seorang tetua bertanya, Sang Hong, apa yang telah kamu peroleh? Berapa banyak binatang roh? Omi berkata, maaf, saya tidak membunuh satupun binatang roh. Kamu satu-satunya yang masih bertarung denganku. Sang dengan keras kepala tertawa terbahak-bahak, orang-orang di sekitarnya juga memandang Omi dengan bingung. Bahkan tidak ada satupun makhluk roh, apakah ini terlalu buruk? Kakek Omi, Sang Jian, juga memandang Omi dengan sedikit kecewa. Penatua bertanya, Sang Hong, kamu belum membunuh satupun binatang roh, jadi kamu hanya memasukkan energimu ke rumput roh, kan? Kamu bisa mengatakan itu. Kalau begitu keluarkan rumput roh yang kamu makan. Omi mengeluarkan tas dan menuangkan semua jamur di tas. Wow, begitu semua orang melihat jamur, mereka langsung merasakan jejak waktu dari bentuk jamur. Sang Hong, ini jamur Earthblood. Para tetua bertanya dengan kaget. Sementara itu, Sang Mo dan Sang Jian, yang berada di atas istana, keduanya berdiri. Omi berkata, Tetua, ini adalah ramuan yang saya petik. Jamur ini berusia 100.000 tahun. Wow, 100.000 tahun. 100 tahun akan sulit ditemukan. Seluruh istana terkejut. Omi mengambil 5 jamur lagi dan berkata, ini berumur 50.000 tahun. Sial, 50.000 tahun, yang hanya bisa dipetik dalam rata-rata 20 hingga 30 tahun. Dia memilih 5 sekaligus. Seluruh istana sedang berbicara. Sang Mo dan Sang Jian sama-sama acuh tak acuh. 100.000 dan 50.000 tahun Earthblood Mushroom yang dikeluarkan Omi dapat dikatakan super tak terkalahkan dan berharga, terutama 100.000 tahun Earthblood Mushroom. Tahun seperti ini, seluruh Great Martial Empire, rata-rata, seseorang hanya dapat mengambilnya sekali dalam 100 tahun. Dan yang berumur 50.000 tahun itu, juga membutuhkan rata-rata 20 hingga 30 tahun bagi seseorang untuk mengambilnya sekali. Omi menunjuk ke tumpukan jamur lain dan berkata, 10 ini, mereka berusia dari 10 hingga 30.000 tahun, sisanya, semuanya berusia di bawah 10.000 tahun. Suara sesepuh bergetar ketika dia bertanya, Sang Hong, kamu memilih rumput roh yang sangat berharga, seberapa jauh kamu pergi ke Gunung Terikat Surga? Omi berkata, tidak terlalu jauh, hanya sekitar 50 hingga 60.000 kilometer. Hanya 50 sampai 60.000 kilometer. Seluruh istana memandang Omi tidak percaya. Omi melihat tatapan tidak percaya dari seluruh istana dan bertanya, apakah ada yang aneh? Saya tidak berpikir itu apa-apa datang dan pergi sesukamu. Mendengar kata-kata Omi, semua orang semakin gemetar, 50.000 hingga 60.000 kilometer jauhnya ke dalam Gunung Tianmeng, tetapi dia mengatakan bahwa dia datang dan pergi sesuka hatinya, apakah ini perbandingan pura-pura? 1378. Omi benar-benar tidak berpura-pura menjadi pasangan, dia dan api kecil, untuk menemukan rumput roh asli, bahkan tidak memikirkan apapun, mereka hanya mencari dan mencari sepanjang jalan, dan tidak menemukan bahaya apapun. Kakek Omi bertanya, Sang Hong, apakah kamu benar-benar pergi sejauh 50 hingga 60.000 kilometer ke dalam Gunung Tianmong?
Ya, di mana lagi Anda akan memetik begitu banyak jamur? Hanya jika Anda masuk lebih dalam, Anda dapat menemukan hal-hal yang belum ditemukan orang lain. Sang Hong, kamu tidak bertemu dengan binatang buas eksotis yang kuat. Binatang buas yang berbeda. Oh, sepertinya tidak seperti itu. Ya, bagus untukmu. Tapi jangan terlalu dalam di masa depan, itu berbahaya. Bahkan aku tidak akan berani pergi lebih dalam dari 80.000 kilometer. Oh, bagus. Omi mengangguk. Seorang tetua berkata, pemenang sapuan Gunung Tianmian ini, tanpa diragukan lagi, adalah Sang Hong. Jamur darah bumi berusia 100.000 tahun. Rata-rata, hanya dipetik lebih dari 100 tahun yang lalu. Terakhir kali mereka dipetik adalah 130 tahun yang lalu. Sang Hong mengambilnya kali ini. Ini benar-benar keberuntungan besar bagi organisasi jiwa sendiri. Sang Hong mengabaikan keselamatan pribadinya dan menyelidiki pedalaman yang berbahaya untuk memetik rumput roh yang begitu berharga. Mari bertepuk tangan untuknya. Tepuk. Sang Hong, Sang Hong, Sang Hong. Semua orang berteriak memanggil nama Sang Hong. Omi tersenyum dan melambaikan tangannya ke arah kerumunan. Pada saat ini, Sang Chao berwarna hati babi. Dia berpikir bahwa dia harus menjadi juara kali ini. Demi kejuaraan, dia menembus 10.000 kilometer. Biasanya dia hanya menembus 5.000 hingga 6.000 kilometer paling banyak. Kali ini dia bertarung sampai mati untuk menembus, hampir tergantung di Gunung Tianmang. Dan sebagai hasilnya, dia sebenarnya masih kalah parah. Berkat dia hanya bertindak sangat terkenal. Kakek Sang Niu, Sang Mo, tidak terlalu memikirkannya saat ini, karena yang dipilih Omi adalah ramuan berusia 100.000 tahun, yang cukup untuk membuatnya melupakan cucu dan putranya yang mana. Hahaha, Sang Hong, memang tampan, tapi kakekmu benar, jangan berjuang terlalu keras di masa depan. Kata Sang Mo sambil tersenyum. Omi berkata, tidak, untuk keluarga, untuk organisasi, saya harus berjuang. Papa, semua orang bertepuk tangan dengan putus asa, sepertinya, tindakan paksa ini bagus. Pada saat ini, Sang Kru sibuk berteriak tunggu. Semua orang memandang Sang Krabi. Sang keras kepala, apakah kamu memiliki pertanyaan? Apakah ada panen lain yang belum kamu ambil? Tanya para tetua. Sang dengan keras kepala berkata, tetua, pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa Sang Hong mampu menembus 50.000 hingga 60.000 kilometer ke dalam gunung terikat surgawi dan masih keluar tanpa cedera? Mungkin dia beruntung karena dia tidak bertemu dengan binatang buas eksotis yang kuat. Kata salah satu dari mereka. Sang keras kepala segera menggelengkan kepalanya. Salah itu karena, Sang Hong dia memiliki tunggangan yang luar biasa, binatang iblis apinya. Binatang iblis apinya. Luar biasa. Semua orang memandang Omi dan Sang Kru dengan bingung. Pada saat ini, sudut mulut Sang Kru tersenyum dengan cara konspirasi. Sang Kru telah mengatakan sebelum dia berangkat bahwa dia akan membuat Omi tidak mungkin memiliki binatang api pribadi. Dan saat ini adalah kesempatan yang baik. Tentu saja, dia berbicara omong kosong ketika dia mengatakan bahwa api kecil Omi berada di luar batas. Ya, binatang api Sang Hong itu, saya kira, luar biasa. Jika tidak, saya tidak percaya dia akan dapat dengan aman memasuki pedalaman gunung terikat surgawi. Rekan-rekan tetua organisasi jiwa kesepian kami, dengan jelas menyatakan bahwa tidak ada satu sebelum penyelesaian puncak mungkin memiliki binatang setan api. Sang Hong dia hanya di tengah penyelesaian puncak. Dia tidak pantas mendapatkannya. Binatang setan apinya harus disita. Jika tidak, saya akan menjadi orang pertama yang tidak patuh. Saya berpikir, mereka yang kuat dalam penyelesaian puncak organisasi, juga tidak. Bang, sang yang keras kepala belum menyelesaikan satu kalimat pun ketika tiba-tiba sesosok muncul di sisinya. Sebuah tinju besar, menghantam tinggi di dekat pelipisnya, dan sang keras kepala menghantam tanah dengan bunyi gedebuk mengenai kepalanya. Siapa ini, Bang? Pukulan lain menghantam kepala Sang Stuben, hampir mematahkannya. Berhenti. Para tetua di atas berteriak panik. Omi menjambak rambut Sang Stuben, mengangkatnya, dan berteriak pada para tetua di atas yang hendak bergegas turun. Berhenti, aku akan memenggal kepala Sang Stuben jika ada yang berani turun. Beberapa tetua itu tercengang, sepertinya tidak menyangka Omi berani melakukan hal seperti itu dan mengucapkan kata-kata seperti itu di depan mata kakek Sang Stuben sendiri. Pada saat ini, Sang Mo, kakek Sang keras kepala, tampak sedikit jelek. Kakek Omi meraung, Sang Hong, apa yang kamu lakukan? Berhenti. Omi mendengus kakek, jika kamu berani buru-buru turun, aku juga akan memenggal kepala Sang Stuben. Kamu, lubang hidung Sang Jian berasap karena marah. Omi berkata kepada semua orang, para tetua yang terhormat, sesama anggota keluarga, anggota organisasi, demi keluarga, saya mempertaruhkan hidup dan mati pribadi saya untuk memasuki pedalaman pegunungan Tianmian dan memilih ramuan langka, dengan tujuan memungkinkan kesempurnaan besar Deng Feng keluarga, atau kakek untuk mengambilnya, untuk membantu mereka mengambil langkah maju. Namun, saya tidak berharap bahwa beberapa orang tidak melihat apa yang telah saya lakukan, tetapi hanya cemburu pada saya dan mencoba untuk menghasut beberapa orang untuk mengambil binatang api saya. Itu konyol. Binatang api saya telah mengikuti saya jauh sebelum saya kembali ke keluarga. Mengapa saya harus menyerahkannya? Saya pikir banyak dari Anda di sini, di hatimu, mengertilah bahwa alasan sang keras kepala begitu cemburu padaku, bukan karena aku mencuri pusat perhatiannya, bukankah karena aku takut ketika kakek buyut masa depan memilih untuk membatasi diri, kesempatan untuk meninggal akan direnggut olehku, hahaha, konyol, demi apa yang disebut kesempatan untuk meninggal ini, bersedia untuk memulai pertengkaran dalam keluarga orang seperti ini, juga ditakdirkan untuk tidak banyak berhasil. Dengan ini, saya, Sang Hong,
Dengan ini mengumumkan bahwa batas waktu kakek imperial, saya dengan ini secara sukarela melepaskan kesempatan untuk menjadi target kematiannya. Setelah mengatakan itu, Omi membuang Sang Chao dan berlayar pergi. Dengan ini mengumumkan batas waktu kakek imperial. Dengan ini aku dengan sukarela melepaskan kesempatan untuk menjadi target kematiannya. Setelah mengatakan itu, Omi membuang Sang Chao dan berlayar pergi. Dengan ini mengumumkan batas waktu kakek imperial. Dengan ini aku dengan sukarela melepaskan kesempatan untuk menjadi target kematiannya. Setelah mengatakan itu, Omi membuang Sang Chao dan berlayar pergi. Sang Mo jatuh ke tanah, wajahnya sangat jelek. Namun, Omi berkata untuk melepaskan kesempatan itu. Dia sepertinya tidak mempercayainya. Di atas istana, ketika semua orang tua melihat Omi mengatakan menyerahkan kesempatan itu ke wajahnya, mereka semua merasa bahwa Omi terlalu murah hati, yang biasanya akan menyerah. Bahkan Sang Mo merasa terkejut. Mulai saat ini, cucunya, berusia 100 tahun, dan 80.000 mil di belakang Omi. Tepat pada saat ini, Sang yang keras kepala tiba-tiba bertanya, "Tunggu sebentar, Sang Hong, kamu benar-benar menyerah?" Omi mencibir, "Aku tidak peduli." Sang dengan keras kepala dengan bersemangat berkata, "Sang Hong, itu yang kamu katakan. Ya, bagus. Diam," teriak Sang Mo saat wajahnya menjadi hitam karena marah. "Kakek, itu kata-katanya sendiri untuk menyerah. Dia tidak bisa menyalahkan saya. Selain itu, saya dipukuli olehnya tanpa alasan. Itu hanya tepat baginya untuk membiarkan saya memiliki kesempatan." Sang keras kepala berkata di wajahnya, kamu. Tidak ada hal yang baik." Sang Mo mengangkat lengan bajunya dan berjalan pergi. Sang Jian juga tidak mengatakan apa-apa dan berjalan pergi. Di istana, semua orang berbicara. "Wow, Sang Hong benar-benar seperti orang yang melakukan hal-hal hebat. Ini juga bisa menyerah." Ya, dibandingkan dengan Sang yang keras kepala yang rela memukul rekan senegaranya demi tujuannya, Sang Hong benar-benar pria yang hebat. Benar, bahkan jika Sang Chao menjadi orang yang meninggal, aku khawatir dia tidak terlalu produktif. Semua orang sangat mengagumi Sang Hong, tetapi tentu saja, ada juga orang yang merasa sangat kasihan pada Omi dan berpikir bahwa Omi harus bertarung dengan Sang Chuo sampai akhir. 1379. Omi tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar bagaimana semua orang mengasihani dia. "Apakah kamu benar-benar berpikir aku akan membiarkan si idiot itu memilikinya? Jangan konyol, aku akan pergi ke kakek dan memberinya beberapa lembar daun ungu. Pohon berdaun besar, kakek akan memakannya dan pasti merasa berharap untuk terobosan. Setidaknya, dia tidak akan memilih untuk membatasi dirinya sendiri." Sang Chao itu, biarkan dia menunggu dengan sia-sia. Omi telah menemukan begitu banyak jamur darah tanah dan telah membuat pencapaian besar untuk organisasi jiwa kesepian, memperoleh 5.000 poin kontribusi, dan dengan 3.000 poin kontribusi yang telah diperoleh Omi telah memperoleh 8.000 poin kontribusi. Seluruh organisasi jiwa kesepian, sejauh ini poin kontribusi Omi berada di peringkat 10 besar. Sang Chao itu, bagaimanapun, bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Omi, tapi Omi mengatakan di depan umum bahwa dia akan melepaskan kesempatan itu, dan Sang Chao sangat bahagia akhir-akhir ini. Sang yang keras kepala juga tertawa dalam hati, si idiot Sang Hong, dia benar-benar menyerah, hehehe. Omi duduk di kamar, memegang rumput daun besar berwarna ungu di tangannya. Rumput daun besar berwarna ungu ini memiliki total lebih dari 20 daun, ditambah tiang dan akar. Omi memetik sehelai daun, memasukkannya ke dalam mulutnya, dan dengan cepat memakannya. Namun, tidak ada reaksi sama sekali. Aneh, kenapa tidak ada reaksi saat aku memakan rumput roh ini lagi? Omi bingung. Kalau tidak, Omi bisa langsung melangkah ke tahap akhir kenaikan puncak. "Kak Chen, mungkinkah itu masalah penyerapan? Lagi pula itu sudah dimakan, dalam waktu singkat tidak dapat diserap berulang kali. Jika tidak, sehelai daun dimakan 10 kali. Setiap kali memiliki efek yang sama. Bukankah itu tak terkalahkan? Tidak ada hal baik seperti itu di dunia. Ya, kalau begitu, sisa daunnya akan dibagi di antara keluargaku, 1 potong untuk kakekku dan 2 potong untuk kakek buyutku, tentu saja." Omi membagi rerumputan daun besar berwarna ungu. Omi segera pergi mencari kakeknya. "Sang Hong, ada apa? Kakek, apakah kamu masih marah padaku pada hari aku memukuli Sang dengan keras kepala?" "Oh, tidak, sebenarnya kamu memukul dengan baik, bahwa Sang yang keras kepala memang harus dipukul, hanya saja memukulnya di depan umum membuat Sang Mo tidak bisa turun dari panggung. Ada baiknya kamu mengatakan nanti bahwa kamu akan melepaskan kesempatan untuk lulus. Dan masalah ini akan berakhir untuk semua orang." "Baiklah, kakek, aku tidak akan omong kosong denganmu lagi. Apakah kamu memakan daun ini?" Apa ini?" "Oh, jangan banyak bertanya, makan saja. Omong-omong, bisakah kamu membawaku untuk bertemu dengan kakek buyutmu?" "Kakek buyutmu tidak mengizinkan siapapun untuk mengganggunya, tetapi kakek buyutmu telah mendengar tentangmu. Dia mengatakan bahwa dia sangat menghargaimu sehingga bahkan jika kamu melepaskan kesempatan untuk meninggal, kakek buyutmu adalah kemungkinan besar akan memilihmu," kata Sang Jian. Omi berkata, "Aku tidak akan membiarkan dia memilih pembatasan diri. Aku punya hadiah besar untuk diberikan kepada kakek buyutmu. Kamu makan daun ini dulu, lalu bawa aku kepadanya." Kakek Omi memakan daun itu. Tak lama kemudian dia kaget, tapi dia tidak berkata apa-apa dan langsung memejamkan matanya. Sekitar 10 menit kemudian, Sang Jian membuka matanya dan berkata dengan terkejut, "Sang Hong, apa ini? Mengapa ini bekerja begitu menakjubkan? Saya baru saja, secara mengejutkan, memahami maksud dari tahap pertama kembali ke Void 2 kali, astaga."
Omi tersenyum acuh tak acuh. Sekarang kamu tahu itu barang bagus. Aku tidak akan mengatakan apa itu. Aku hanya bisa mengatakan bahwa benda ini, kemungkinan kemunculannya 100 kali lebih kecil dari jamur darah bumi berusia 100.000 tahun. 1000 tahun diperkirakan hanya satu orang yang akan menemukan hal seperti itu. Astaga. Itu terlalu berharga. Art Blood Mushroom berumur 100.000 tahun tidak banyak berguna bagi seseorang yang setingkat denganku, tapi aku tidak pernah berpikir bahwa daun yang kau berikan padaku ini akan memungkinkanku untuk memahami niat untuk kembali ke Void 2 kali, dan dengan cara seperti itu. Waktu yang singkat, Omi bertanya, kakek, lalu seberapa jauh kamu dari tahap pertama kembali ke Void sekarang? Dua keadaan pikiran, sekarang saya yakin bahwa dalam 10 tahun, saya akan melangkah ke Void, hahaha. Sang Jian tertawa keras. Baiklah, ayo bawa aku mencari kakek Tai. Omi segera bertemu dengan kakek buyutnya, seorang pria yang sangat tua yang tampak seolah-olah akan berada di peti mati saat berikutnya. Suan Sun Sang Hong, beri hormat kepada kakek buyut. Kakek buyut itu tersenyum. Kamu pasti Sang Hong, aku pernah mendengar kakekmu membicarakanmu, lumayan, kamu benar-benar harapan klan Sangku. Terima kasih atas pujiannya, Suan Sun pasti akan bekerja keras. Sang Hong, katakan padaku, apa alasanmu datang kepadaku, apakah karena masalah transmisi? Jika ini masalah, maka jangan katakan apa-apa, aku punya rencana di hatiku. Sebelum Sang Chow dan beberapa orang lain, semua datang memohon padaku karena masalah ini. Omi mendengus orang-orang ini, sungguh keterlaluan. Bukankah itu sama dengan memohon padamu untuk bunuh diri? Secara singkatnya, itu membatasi diri. Dengan kata lain, itu bunuh diri. Dan kemudian menyerahkan kekuatanmu untuk mereka, itu terlalu berlebihan. Oh, Sang Hong, jika saya benar-benar tidak bisa memasuki fase kedua kembali ke Void, pembatasan diri lebih baik daripada kematian dengan pembatasan besar. Setidaknya saya masih bisa mewariskan sebagian kekuatan saya kepada junior saya. Omi mengeluarkan 2 daun dan berkata, kakek, Suan Sun tidak datang untuk memintamu memberikannya kepadaku, Suan Sun membawakanmu sesuatu yang baik. Sang Jian, yang berada di sampingnya, melihat daun di tangan Omi dan menelan ludahnya. Omi sepertinya telah melihat pikiran kakeknya dan berkata, kakek, tidak ada gunanya makan lebih banyak dari ini. Kalau tidak aku akan memakan semuanya. Diriku sejak lama. Hehe, mengerti. Sang Jian tampak sedikit malu. Apa ini? Kata kakek Tai bingung, karena daun di tangan Omi terlihat biasa saja. Kakek, makan dulu. Kakekku baru saja memakannya dan menyadari niat untuk kembali ke kekosongan 2 kali. Ah, kakek Tai terkejut, dan kemudian dia memakan kedua daun itu. Detik berikutnya, kakek Tai memandang Omi dengan mata tidak percaya. Pada saat ini, kakek Tai dia merasa bahwa pori-pori di tubuhnya terbuka lebar dan aura surga dan bumi yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke tubuhnya. Sang Yao memejamkan mata Omi dan Sang Jian mundur ke samping. Sekitar 15 menit menunggu. Sang Yao membuka matanya dan tertawa, barang sangat bagus. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda dapat melihat bahwa mata Sang Yao basah, seolah-olah dia sangat bersemangat atau tersentuh. Lagi pula, sebagai orang yang tenggat waktunya telah tercapai dan yang dengan sangat enggan memaksa dirinya untuk memilih bunuh diri, betapa menyentuhnya tiba-tiba menerima hadiah yang begitu besar. Sang Yao berkata, aku sudah merasakan harapan. Tahap kedua Return to Fight akhirnya aku merasakannya, hahaha. Selamat ayah, selamat untuk kakek, Omi dan Sang Jian, keduanya sibuk memberi selamat. Sang Yao memandang Omi dan berkata, Sang Hong, kamu benar-benar bintang keberuntunganku, kamu berbeda dari semua orang yang sang keras kepala, mereka datang kepadaku untuk memohon padaku untuk memilih mereka dari batas waktuku sendiri, tetapi kamu datang kepada saya untuk memberi saya harapan. Mata tua Sang Yao basah, tampak sangat bersemangat, menatap Omi, melihat ke seberang ruangan, sangat lucu. 1380. Oh, kakek Tai tidak perlu begitu sopan. Bagus, kali ini kakek Tai berhutang budi padamu karena telah menjagaku. Hehe, sama-sama. Omi tersenyum, tentu saja Omi senang bisa menarik kembali kakek buyutnya ketika dia berada di ambang batas besarnya. Sang Jian bertanya, ayah, apakah Anda benar-benar siap untuk melangkah ke tahap kedua kembali ke Void? Sang Yao berkata, kurasa tidak apa-apa, aku hanya merasakan sedikit arti dari tahap kedua pengembalian Void, aku akan menutup pintu untuk beberapa saat lagi, jika aku belum melangkah ke tahap kedua pengembalian. Kekosongan setelah menutup pintu sebentar, lalu itu takdir, dan aku pergi dengan sukarela, tanpa keluhan. Kalau begitu kami akan meninggalkanmu sendirian, dan berharap kakek Taiga sukses melangkah ke tahap kedua pengembalian Void. Omi dan Sang Jian mundur. Sang Yao segera mulai menutup pintu. Dalam sekejap mata, waktu untuk merundingkan aliansi dengan Sekte Api Zoroaster tiba. Omi, sebagai jenius dari organisasi jiwa kesepian, secara alami harus pergi bersama, dan di antara mereka yang pergi bersama, ada lebih dari selusin jenius paling menonjol yang dipilih oleh organisasi jiwa kesepian, dan sang yang keras kepala secara alami ada di antara mereka. Apa yang tidak diharapkan Omi adalah bahwa Little Grace juga ada di antara mereka. Rumput kecil, lama tidak bertemu. Omi melihat bahwa rumput kecil sangat bersemangat, sudah beberapa tahun sejak terakhir kali mereka berpisah di kota kekaisaran itu. Rumput kecil melihat Yang Mulia Sang Hong. Rumput kecil membungkuk. Rumput kecil, kenapa kamu begitu sopan? Senang bertemu denganmu lagi. Omi memandang. Pada saat ini, sang yang keras kepala itu juga melihat rumput kecil, dan tiba-tiba terkejut dengan penampilan rumput kecil, kata keras kepala sang dalam hatinya.
Saya tidak menyangka bahwa organisasi jiwa kesepian saya masih memiliki kejeniusan yang begitu indah. Saya tidak tahu apakah dia sudah menikah atau belum. Jika dia belum menikah, maka saya pasti ingin mencari cara untuk menikahinya. Dia sangat cantik. Jenius, semakin kuat anak yang dia lahirkan bersamanya. Hahaha. Mengatakan itu, Sang dengan keras kepala berjalan dan tersenyum. Halo. Halo. Little Grace berkata sambil menatap Sang Stubben dengan bingung. Omi segera melihat apa yang dimaksud Sang Stubben dari tatapannya. Lagi pula, Little Grace sangat indah. Dia tidak perlu melihat untuk mengetahuinya. Sang keras kepala bertanya, rumput kecil, bolehkah saya bertanya apakah Anda sudah menikah? Kembali ke Yang Mulia, saya masih belum menikah. Sang Chow bersemangat di dalam dan tersenyum, rumput kecil, apa pendapatmu tentang pangeranku? Saat itu, Omi bahkan tidak menyapanya, mengangkat telapak tangannya dan menamparkan Sang Stubben. Sang Hong, aku belum selesai denganmu. Sang keras kepala sangat marah, Omi juga terlalu arogan untuk menamparnya. Pada saat itu, Sang Mo dan Sang Jian terbang dan bertanya, apa yang kalian lakukan? Sang Mo melihat wajah cucunya, tanda jari yang jelas. Lalu beberapa mata marah Omi memukul cucunya 2 kali berturut-turut, ini terlalu menyebalkan. Omi berkata, Sang yang keras kepala mengandalkan identitas pangerannya untuk menganiaya Little Grace yang bernama Kode Jenius ini. Seperti yang Anda lihat, gadis bernama Kode Little Grace ini terlihat sangat cantik, tetapi, itu tidak boleh diganggu, saya tidak bisa melakukannya. Tidak melihatnya, jadi aku menamparkan Sang dengan keras kepala. Sang Jian bertanya, kode nama Little Grace, Sang Chow dia benar-benar membantumu. Tentu saja Little Grace membantu Omi dan mengangguk. Yang Mulia pangeran dia menyentuh dadaku, untungnya, Yang Mulia Sang Hong menyelamatkanku. Lubang hidung Sang Chow sekarang merokok karena marah. Kalian bekerja sama untuk mengacaukan saya. Sang Mo meraung. Baiklah, masalah ini selesai, berhenti membuat keributan dan bersiaplah untuk pergi. Setelah mengatakan itu, Sang Mo menatap Omi, aku tahu bahwa dia tidak menyukai Omi lagi. Atau setidaknya tidak memiliki perasaan yang baik, bahkan jika cucunya menganiaya Little Grace, dia tidak boleh memukul cucunya. Semua orang berangkat, pemimpinnya adalah Sang Mo dan Sang Jian. Setelah hampir sebulan berkeliaran, Omi dan yang lainnya tiba di sebuah kota. Omi bertanya, kakek, apakah ini tempat gereja Zoroaster? Tidak, bagaimana kita bisa pergi ke tempat Zoroaster? Bagaimana jika mereka melakukan sesuatu pada kita? Jadi tempat ini adalah tempat klan Yuan, dan Zoroastrianisme jaraknya hampir sama dari sini seperti kita dari sini. Jawab Sang Jian. Oh, ketika Anda melihat Zoroastrianisme nanti, jangan panik dan jangan bicara omong kosong, lakukan apa yang saya suruh Anda lakukan ketika saya menyuruh Anda melakukannya. Bagus. Omi dan para jenius lainnya mengikuti Sang Mo dan Sang keras kepala ke gerbang halaman besar di pusat kota. Beberapa hari yang lalu, agen intelijen dari organisasi jiwa kesepian telah mengkonfirmasi tempat itu dengan Zoroastrianisme. Jadi semua orang bisa datang saja langsung pada hari ini. Memasuki halaman besar, di dalamnya ada lempengan batu besar berwarna biru yang dilemparkan ke area datar. Saat ini, sudah ada puluhan orang yang duduk di sana. Di sisi lain juga ada sekitar selusin orang. 2 di antaranya adalah orang kuat yang telah mencapai puncak penyelesaian. Sisanya, harus menjadi jenius dari Zoroastrian Fire Cult. Sang Mo, Sang Jian, kamu akhirnya datang. Seorang jurumudi yang sangat mengesankan dari Zoroastrian Fire Cult berkata sambil tersenyum. Sang Mo berkata, Liu Aibaling, lama tidak bertemu, saya tidak menyangka Anda duduk di posisi kepala Zoroastrianisme. Saya pikir posisi wakil kepala akan segera datang. Hahaha, tentu saja, Sang Mo, aku dengar kamu akan melangkah ke Void. Ya, segera, kata Sang Mo tanpa menunjukkan kelemahan. Mereka berdua hanya saling menatap sebentar, dan kemudian kepala sekte Zoroaster, Liu Aibaling, tersenyum, silakan duduk, tidak perlu sopan, ini juga bukan tempatku. Sang Mo dan Sang Jian memimpin Omi dan yang lainnya dan duduk di kursi. Sang Jian bertanya, Liu menatap, kali ini Zoroastrianisme dan aliansi organisasi jiwa kesepian, bersama-sama melawan Yuan, bagaimana Anda berencana untuk bersekutu? Mari kita potong untuk mengejar. Hahaha. Kepala jurumudi itu tertawa dan berkata, kamu tidak akan lupa bahwa kami kehilangan jurumudi di kota kekaisaran karena kamu, kan? Dan sekarang Anda bahkan tidak menyebutkan masalah ini, tidak melihat permintaan maaf dari Anda sama sekali. Sang Mo berkata, Liu Aibaling, selama bertahun-tahun, apakah Zoroastrianisme Anda tidak kehilangan organisasi jiwa kesepian kami? Ini hanya dendam antara kedua belah pihak, apa yang masing-masing pihak harus kehilangan hanyalah kekuatan dari kekuatan masing-masing. Permintaan maaf adalah tidak mungkin. Jika Anda ingin bekerja sama, maka bekerja sama, dan jika Anda ingin melanjutkan pertarungan, kami akan menemani Anda sampai akhir. Saya yakin Anda telah merasakan kekuatan kami, meskipun kami tidak sebanyak Anda, tetapi kami tidak kalah berbakat darimu. Betulkah? Kemudian saya ingin melihat kejeniusan apa yang Anda miliki. Jika kalian ingin bekerja dengan kami, dan juga setidaknya, Anda memiliki kualifikasi untuk bekerja dengan kami, Zoroastrianisme saya telah membawa lebih dari selusin jenius yang paling menonjol, jadi yang mana yang ingin kamu tantang, terserah kalian untuk memilih. Tentu saja. Lalu siapa di antara kalian yang akan pergi duluan? Aku. Pada saat ini, sang keras kepala segera berteriak. Sang Mo memandang sang keras kepala, lalu berkata, sang keras kepala, hati-hati, jangan gegabah. Sang yang keras kepala mendengus, jangan khawatir, saya akan memberitahu mereka betapa kuatnya saya, organisasi jiwa tunggal saya, bagaimana mereka bisa meremehkannya. Bersambung.